Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Cakap Komunika. Kalau seorang PR mau mewawancarai makeup artist sudah biasa ya, tapi saya ingin balik nih. Saya ingin menantang Ilham Sahrul, seorang makeup artist untuk mewawancarai saya. Ngobrolin apa aja ya kira-kira kita dengerin ya. Nah, Oke. nih, saya kan juga pengen udah lama nggak ketemu Bu Kamel, jadi mumpung sekarang ada kesempatan tanya-tanya ke Bu Kamel aja kali ya gitu. Biar dua arah Bu, nggak saya doang yang kayak di wawancara, saya juga pengen tanya-tanya ke Bu Kamel. Nih, wow, segmennya spesial banget ya. Oh, wow. Tuh Apa mau tadi Bu, tanya apa? gimana? Gimana soal kenapa Bu Kamel tuh awalnya memilih untuk berkecimpung di dunia komunikasi? Hmm. Jadi awalnya saya tuh gini, kok lihat kerjaan wartawan nih kok kayaknya asik ya. Maksudnya kita ngejar ngejar narasumber itu terus dapetin sesuatu yang orang lain nggak punya. Info itu cuma punya aku gitu loh. Kan asik gitu loh. Info itu bayangin aja info rahasia tapi aku yang punya. Awalnya sih gitu. Aku Wih, pengen mantap. jadi wartawan gitu. Terus pikir-pikir apa ya sekolah wartawan pada waktu itu aku nggak usah nyebut tahun ya, kalau nyebut tahun tua banget Ham gitu loh. Bu Kamel kan masih 18 tahun Bu, Jadi kayak di bawah saya kan Bu. Jadi pada waktu itu hanya ada 2 kampus di Indonesia ya. Pada Hmm. waktu itu yang satu di Jakarta, yang satu di Surabaya. Jadi pas aku searching-searching apa ya yang berkaitan dengan kewartawanan ini. Oh, ternyata ada kampus ini di Jakarta dan kampus yang aku akhirnya pilih ini di Surabaya. Kenapa akhirnya aku pilih Surabaya? Karena pada waktu itu kalau nggak salah ada suatu kasus di kampus itu. Satu itu pertimbangannya, dan kedua Jakarta. Mohon maaf, aku kalau hidup di Jakarta, aku masa kecilku di Jakarta. Tapi aku udah nggak mau lagi kalau mau ke Jakarta gitu, udah kayaknya enakan di sini aja gitu loh lebih. Makanan juga murah Ham di sini soalnya, ngekos Oh murah. betul, betul Semuanya sekali, murah. betul. Bayangin kalau aku di Jakarta kasihan orang tua aku bangkrut nanti gitu. Akhirnya Hmm. aku nyampe lah di Surabaya ini komunikasi. Kalau ketertarikan secara keilmuan sih kayaknya asik ya kerjaan itu nyimpen informasi sendiri untuk aku bagi sama orang lain itu aja sih. Cuma aku suka nulis pada waktu itu udah suka nulis, suka ngomong, suka ngoceh itu aja sih modalnya itu aja. Oh gitu, berarti kayak misalkan di dalam grup geng ibu-ibu gibah tuh pasti Ibu Kamel yang kayak menyimpan dari semua Oh informasi para iyalah, ibu-ibu gitu. Luar oh biasa. aku yang mimpin tahu, Oh jadi ketua paguyuban ibu-ibu ya Bu? aku yang mimpin itu sebenarnya. Kayak gitu Tapi kan ceritanya kayak gitu. Gimana? eh, dari Bu Kamel sampai di step ini menjadi seorang PR di salah satu perusahaan BUMN terkemuka di Surabaya kan pasti ada step-stepnya kan Bu. Nah itu bisa dong Bu diceritakan gimana sih bisa sampai di tahap ini? Ya kalau kita sih dulunya kan aku ngelamar kerja tuh pertama kali ngerasain kerja ini waktu masih kuliahan itu ya ikut-ikutan dicetak lah Ham. Jadi wartawan cetak cuma dapat satu berita terus habis itu coba lagi jadi loper koran. Aku pernah jadi loper koran loh. Itu sampai Oh di ya, wow. uber-uber anjing aku di Jalan Jemur Sari. Aku ingat benar ya Seru banget. Allah. Soalnya kita ditarget untuk Oh, marketingin gitu pada waktu itu. Sekarang koran udah tutup sih. Itu terus terus semasa aku kuliah aku sering kayak kita ke RRI itu ada siaran dunia mahasiswa Ham. Jadi kayak kamu nih, kamu sebenarnya bisa tuh ke situ. Jadi kita siaran itu free ke situ, kita latihan ngomong. Kalau lama-lama aku suka gitu ya. Akhirnya menjelang kelulusanku itu aku mulai seriusin cari kerja, dapet deh di RRI itu. Jadi penyiar di Programa 3. Terus sekitar 10 bulan barangkali ya. 10 bulan aku di situ ada panggilan di BUMN ini gitu. Ya udah, akhirnya aku masuk dan sampai sekarang. Tapi sekarang aku udah nggak jadi PR loh, udah pindah ke budaya, tapi masih bawa-bawa oh iya, iya. komunikasi ya. Masih Iya, bawa-bawa komunikasi ya. lebih ke Masih. komunikasi internal ya Bu. Betul, betul. Seperti itu. Kayak gitu. Seru banget gitu loh Bu, kayak di bayangan PR tuh kayak wah jadi ujung tombak sebuah perusahaan gitu kan Bu. Misalkan sebuah perusahaan tuh lagi krisis atau lagi ada isu kan yang ngadepin Mm-mm. yang jadi garda terdepan tuh seorang PR gitu loh Bu. Nah boleh dong Bu ceritakan pengalaman Bu Kamel yang paling berkesan soal misalkan perusahaan Bu Kamel tuh lagi ada isu, terus apa yang Bu Kamel lakukan untuk menanggulangi isu tersebut gitu. Ya kebetulan kan kita ada apa namanya head of communication ya. Jadi di atasku tuh emang ada bos humas gitulah. Lah si bos inilah yang bertugas untuk
menyampaikan kepada publik sebenarnya. Jadi kalau official statement dari aku, dari teman-teman yang lain nggak boleh Ham. Kita ada peraturan seperti itu. Jadi yang ngomong kepada publik itu memang head of communication-nya ini gitu loh. Jadi si bos inilah yang ngomong, cuman emang kayak materi dan lain-lain yang nyiapin pelurunya itu ya kita satu tim lah ya, kita semua bekerja seperti itu. Nah, begitu ditembakkan, nah itu bosku yang kerja seperti itu. Kalau pengalaman terkait ngatasi krisis yang paling besar, kayaknya sih kalau BUMN agak aman-aman aja sih Ham ya. Kayaknya yang pernah aku alamin terbesar itu paling pemberitaan negatif terkait rekrutmen seperti itu, atau juga waktu itu demo undang-undang pelayaran kalau nggak salah. Itu sampai di depan kantor itu ditutup oleh forklift-forkliftnya TKBM itu, karena ada kekhawatiran mereka itu, ya biasalah, kita kan semua itu kan serba ada kekhawatiran, dari sisi mereka ada khawatir, jangan dikira kita juga nggak ada khawatirnya, ada, cuma kan bagaimana mensikapi kekhawatiran itu. Itu nggak lama sih, karena kebetulan komunikasinya juga bisa terbuka ya, jadi kami membuka komunikasi dengan teman-teman di pihak eksternal, kita duduk bersama, akhirnya clear. Ya, clear-nya itu kenapa? Ya pasti karena masing-masing pihak sudah tahu lah porsinya di mana kan gitu, posisi dan porsinya seperti apa. Sudah clear. Dan kuncinya memang kita harus jalin relation yang bagus ya Ham dengan media-media, terutama kalau boleh aku sebut sih media-media yang mainstream ya. Jadi media-media yang memang, ya aku nggak mengecilkan media yang lain, tapi kan kita dari Humas kan pasti punya tuh, maksudnya aku nih akan megang media ini gitu loh Ham. Jadi ketika ada masalah atau ada sesuatu yang pengen aku sampaikan, yang pertama aku kontak tuh redakturnya media itu. Yang lain pasti akan ngikutin deh. Gampang itu yang lain. Jadi media relation tuh kayak harus jadi basic skill yang harus dimiliki PR ya Bu? Betul. Dan satu sih kalau menurutku, kalau mungkin Ilham pernah lihat video-videoku yang sebelumnya tuh, kita kalau wartawan minta konfirmasi atau dicegat tuh ya kita ngomong, nggak boleh menghindar, nggak boleh kita tolak. Maksudnya aku belum siap, nggak boleh, begitu tuh haram gitu loh, di PR tuh haram. Jadi kamu harus ngomong apa loh, kalau aku nggak siap gimana ngomongnya, ya kita janjikan kapan kita bisa ngomong, tapi jangan ditolak. Karena kalau ditolak nanti judulnya di media jadi beda Ham. Ya kan? Benar ya Bu. Mengelak koma, Kahumas ini tidak mau berstatement, kan jadinya nggak enak gitu loh, pasti negatif semua, atau atau apa ya, maksudnya muncul suatu sentimen di mana kita tuh kayak memang betul-betul negatif sebenarnya, justru kalau kita hindari gitu loh. Tapi kalau kita bilang nanti ya Mas ya, gue tak siap sik datane, tak konfirmasi sik. Nah nanti kira-kira setengah jam mungkin kita bisa ketemuan, atau aku telepon sampean gitu loh. Jadi janjikan itu dengan kepastian, jangan PHP aja gitu loh. Karena wartawan tuh pasti belum setengah jam dia udah, gimana Pak, bisa telepon sekarang atau ini gitu loh. Karena dia juga diburu deadline kan, seperti itu. Benar. Tapi ngomong soal berita tuh, apakah seorang PR tuh punya kontrol untuk mengendalikan kayak apa aja berita yang dikeluarkan oleh media gitu loh Bu, untuk biar gak ada imbas. Misalkan nih media tuh pengen ngeluarin artikel yang kurang enak soal perusahaan itu, apakah PR tuh punya wewenang untuk no, kamu nggak boleh ngeluarin berita soal itu? Sebenarnya dari kode etik jurnalistik itu ada namanya klarifikasi ya Ham. Jadi dia ada cover board story. Jadi kita harus berimbang. Sebenarnya kalau dari sisi wartawan nih, dari wartawan yang benar ya, media yang benar itu harus konfirmasi kedua belah pihak. Sekarang tentang apa? Umpamanya tentang pencemaran lingkungan, umpamanya ya. Pencemaran lingkungan. Oh ternyata perusahaanku nih buang limbah sembarangan, ternyata gitu. Nah yang ngadu siapa? LSM maunya. Ya LSM-nya diwawancarai, perusahaan kita juga diwawancarai. Kenapa kok kamu buang limbah gitu loh? Itu media yang benar, harusnya seperti itu. Tapi sekarang kebanyakan kan nggak begitu. Satu sisi langsung dinaikin kan beritanya, karena sekarang kan kejar-kejaran siapa yang duluan, bukan siapa yang paling benar, bukan. Sekarang siapa yang duluan. Akhirnya naik kan berita itu. Nah PR bagaimana? Kalau dulu aku gini, kita kadang-kadang kalau udah lama itu Ham, jam terbang, sorry ya, kalau udah lama jam terbang tuh ada insting. Jadi kita tahu ini kira-kira sebentar. Kalau dia yang nulis kayaknya nggak bakal lama gitu loh. Atau waduh ini kalau media ini yang nulis bahaya nih. Ini kalau kita biarin nggak segera kita klarifikasi, ini akan jadi
bola salju yang membesar. Jadi bukan bola salju yang kecil, tapi bola salju yang besar. Oke, kita perlu klarifikasi. Tapi sometimes ada begini, alah, maaf ya, alah media cuma kayak gitu doang, oplahnya cuma sekian. Kita lihat juga dia di Alexa Google itu ratingnya nggak terlalu bagus. Siapa yang baca, siapa yang dengar, biarin aja. Nanti lama-lama dia akan mengecil sendiri, gitu loh. Justru kalau kita konfirmasi, itu kemungkinan akan jadi isu yang kayak bangunin macan tidur itu loh, Ham. Jadi kayak tadinya macannya tidur gara-gara denger ini, wah bangun dia, oh iya ya ternyata dari angle ini bisa diambil. Ternyata ada kecolongan ini, kita tambah ribet kan. Jadi kalau ini sih insting aja sih. Tapi dari sisi PR, sebenarnya PR itu diberi ruang untuk klarifikasi. Ada namanya hak jawab. Jadi hak untuk menjawab kebenaran suatu berita itu ada. Itu kalau media yang benar loh ya, dia minta begitu. Tapi ya begitulah Indonesia. Berarti intinya nggak semua pemberitaan negatif tuh harus ditanggapi secara segera ya Bu. Lihat dulu kira-kira untuk influence-nya ke masyarakat tuh sebesar apa gitu ya. Dan memang untuk strategi menanggulanginya tuh juga beda-beda tiap media gitu ya Bu. Ya sama kayak gosip lah. Kalau gosip. Oh iya benar. Ya kan gosip namanya siapa yang ngomong? Lu yang ngomong. Siapa yang mau dengerin lu ngomong? Bodo amat. Ntar juga tenggelam-tenggelam sendiri kan gitu. Tapi kalau video dia yang ngomong bahaya nih gitu nih kalau aku nggak segera kamu tadi ngomong apa gitu loh. Enggak benar. Nih aku ceritain yang sebenarnya itu kayak gini. Udah, clear gitu loh. Jadi kita kayak, ya sama kayak gosip kan, kayak gitu. Kalau yang nyebarin Bu Tejo kan bahaya. Wah itu bisa nyebar ke seantero planet Bu, kalau Bu Tejo bahaya tuh. Nah Bu, saya tuh sering banget lihat kayak loker-loker PR tuh kebanyakan requirement-nya tuh harus public speaking-nya bagus, good looking, blablabla, seolah PR tuh harus kayak bener-bener orang yang image-nya tuh sempurna ya bagus, tapi sebenarnya skill yang wajib banget buat dimiliki seorang PR tuh apa sih Bu? Kalau aku sih cuma 2 Ham. Yang penting PR itu bisa ngomong, bukan bisa ngomong, bisa komunikasi, karena kalau ngomong tuh beda dengan komunikasi. Bisa komunikasi dengan baik dan bisa menulis. Kalau aku hanya 2 itu. Tapi monggo yang lain tuh macam-macam, ada yang bilang 5, ada yang bilang 7, kalau aku 2. Aku percaya 2 Kenapa itu. Tuh, Bu? Karena itu yang paling urgent sih. Kamu bayangin ya sekarang hari ini akhir tahun, pasti bos kan minta, aku tolong dong siapin laporan akhir tahun. Nah, laporan disampaikan dalam bentuk apa? Tulisan kan? Nah, berarti kita harus punya kemampuan menulis. Laporan disampaikan dalam bentuk apa kalau ke pers? Bicara kan? Ya udah, berarti makanya kita harus bisa bicara, harus bisa komunikasi dan bisa nulis. Jadi harus bisa copywriting sama public speaking. Kalau menurutku sih 2 itu sih, Ham. Yang lain ngikutin, percaya deh sama aku. Oh benar. Yang lain ngikutin. Sebenarnya keberadaan PR di sebuah perusahaan tuh kayak sebenarnya krusial banget ya Bu, tapi nggak banyak perusahaan yang menyadari akan hal itu sendiri ya Bu. Kayak menganggap apa sih ada PR gitu kan, kita udah punya marketing blablabla, padahal dampak dari kinerja PR tuh bisa dilihat dalam jangka waktu panjang ya, alias membangun sebuah reputasi kan ya Bu. Betul. Jadi memang kalau ada perusahaan yang berpikiran seperti itu tuh mungkin, maaf ya, itu dia nggak visioner kalau menurutku. Dia pikiran jangka pendek. How to sell my product. Jadi dia hanya menjual produkku. Oke, produkku terjual nih. Case close. Tapi kalau orang yang berpikiran visioner, dia punya PR, bagaimana customer ini bisa loyal, 1. Kedua, dia repeat order. Itu fungsi-fungsi PR semua tuh Ham di situ. Kalau you hanya bicara marketing, penjualan sales, itu dijual selesai case close. Tapi ini bagaimana dengan community? Kita kan harus membina community gitu loh. Membina pelanggan-pelanggan yang loyal supaya dia apa? Dia nanti akan cerita tuh ke orang lain, produk kantor ini bagus loh. Nah, itu PR di situ, gunanya itu. Karena sales nggak bakal ngurusin community, pelanggan yang sampai deep gitu ya, itu nggak gitu loh. Yang kedua, kesalahan, maaf nih, pada perusahaan-perusahaan plat merah tinggalan zaman dulu. Karena apa? Karena humas itu, ini nyebutnya humas ya, kalau ini, humas itu digabungkan dengan hukum. Itu sangat keliru. Jadi di mana-mana tuh kalau perusahaan plat merah tuh rata-rata hukum dan humas. Itu keliru. Itu 2 bidang yang bertentangan. Hukum itu dia harus pro kepada perusahaan, ya. Dia apa kasus-kasus yang berbenturan secara hukum dia harus membela hukum. Tapi PR ini konteksnya dia harus netral sebenarnya.
Tapi ya jangan Oh, lupa betul, lah, betul, Bu. kita ini dibayarin oleh perusahaan. Seberapa netral sih kita kan gitu. Tapi should be itu harusnya netral. Harusnya dia. Ini benturan sebenarnya nggak bisa. Hukum itu dijadiin satu sama humas itu nggak bisa. Tapi aku lihat masih banyak sih yang begitu sih, struktur organisasinya masih ada gitu. Berarti memang sebaiknya tuh PR tuh dijadikan kayak divisi yang independen gitu ya Bu di sebuah Betul. perusahaan. Kalau Secara boleh apa sih? ngistilahin sih di Mhm. leher kayaknya. Jadi kalau kita struktur itu ada kaki-kakinya kan, tapi PR ini di leher. Jadi dia tidak di bawah komando siapapun kecuali CEO ya. Jadi dia Betul. nggak, jadi dia apa-apa sedikit-sedikit lapornya langsung CEO. Harusnya dia nggak boleh ada atasan lagi selain CEO di root itulah seharusnya. Karena apa? Dia harus independen. Dia bisa Mhm. nabrak ke sana, nabrak ke sini tanpa melalui birokrasi yang berbelit-belit. Harusnya begitu sih. Karena memang sebaiknya juga PR tuh dilibatkan ya Bu dalam setiap kayak dalam Pengambilan memutuskan keputusan. suatu pilihan, Mm-mm. pengambilan keputusan maksud saya itu. Mm-mm. Dan nggak Harusnya banyak begitu. perusahaan yang menempatkan PR dalam posisi tersebut itu karena memang orang-orang tuh mikirnya kayak jangka pendek selling bayarkan mikir omset berapa padahal dan kalau memang kita punya brand yang bagus punya customer customer experience satu bagus pasti juga orang tuh tanpa dipaksa udah bakal beli produk kita gitu ya Bu. Iya, betul. Karena selama ini biasanya ukurannya perusahaan itu kan benefitnya apa untuk aku gitu loh. Betul. PR kan ngabis-ngabisin duit ya karena biaya promosi sangat besar. Sebenarnya kalau agak berpikir cerdas, banyak sekali kegiatan PR yang tanpa biaya loh sebenarnya bisa. Orang kita sekarang bisa memanfaatkan influencer. Influencer tuh bisa kita hire. Bahkan kayak apa ya, nggak ngeluarin duit sepeser pun sebenarnya bisa gitu loh. Tinggal pengelolaannya aja. Kalau menurutku sih gitu. Oh. Kadang juga saya pernah dengar ternyata ibu kos saya tuh PR loh Bu. Saya juga sempat sharing-sharing kemarin bahkan beliau pun punya media les yang baik. Jadi kayak setiap dia kan beliau kan jadi PR di salah satu sekolah di Surabaya. Jadi ketika ada muridnya yang berprestasi tuh dia tinggal kontak temennya yang wartawan itu terus ini loh sekolah kok baru ada aja murid yang memenang jadi juara kompetisi luar negeri terus diliput dia sama berita dan dia nggak ngeluarin biaya sebesar pun. Jadi memang powerful banget ya Bu media relation itu. Iya betul. Memang kita harus apa ya istilahnya bersahabat lah dengan media itu memang Betul. nggak bisa melarikan diri. Harusnya PR tuh ya sahabatannya emang sama media. Gitu. Dan memang persahabatannya pun bukan yang kayak antar PR dan jurnalis tapi kayak antar individu aja gitu biar kayak ada Mm-mm. ikatan emosionalnya gitu ya Bu kali. Ya, cuman emang kadang-kadang kalau waktu kita kayak nongki-nongki gitu ya, namanya di kafe nih kita cerita, si wartawannya pasti nanya, Mas Mbak ada berita apa? Sih belum ada gitu. Terus kalau kalau dia ngomong, umpamanya dia nyerempet-nyerempet, loh itu yang ini nih. Nanti kalau saya tak kasih yang resmi aja wis ya. Sekarang kita ngopi aja dulu. Karena kadang-kadang kesempatan itu dipakai juga sih untuk mereka untuk. Oh Padahal kan kita benar. maksudnya untuk ya biasa aja pertemanan gitu loh relation. Dan omongan juga kalau PR tuh harus di depannya harus dikasih tahu dulu Ham. Ini ada info tapi off the record loh ya, jangan dinaikin dulu gitu loh. Maksudnya ini aku Oh. cerita biasa gitu loh. Harusnya begitu. Kode etiknya begitu. Tapi yang banyak dilanggar sih. Kalau nggak gitu langsung aja Bu main Trabas terus langsung di up di Heeh, media ya kalau gitu. heeh, heeh. Biasanya begitu sih. Nah, ini kan Bu Kamel kalau nggak salah kemarin baru lulus dari S2 ya, congratulations Bu Kamel. Nah, boleh Bu cerita kenapa sih Bu Kamel ngambil jenjang pendidikan S2 tuh apa alasannya Bu? Dan kira-kira kedepannya tuh dari S2 itu Bu Kamel tuh mau digunakan untuk apa gitu? Oh, kalau aku sih eh, kalau terkait bidang ilmunya, ya jelas lah kamu tahu, aku hanya suka ilmu komunikasi, Ham. Jadi dulu tuh aku pernah berjanji pokoknya aku nggak bakal mau S2 kalau nggak komunikasi lagi. Saking senengnya ini aku nih. Jadi Oke. tahun 2005 tuh sebenarnya aku udah lulus untuk seleksinya, tapi karena beberapa hal lah ya, anakku juga waktu itu masih kecil, jadi nggak bisa aku tinggal. Akhirnya rezeki saya baru datang tahun 2018 kemarin, akhirnya aku S2. Kenapa? Ya, karena rezeki saya baru datang tahun itu satu. Kedua, sebenarnya aku lebih nyontohin kepada anak sih, Ham. Maksudnya gini, mencari ilmu itu nggak ada batasan usia.
Jadi waktu aku kuliah tuh emang aku yang paling sepuh sendiri dibanding yang lain. Bukan sepuhnya aja masih kinclong, masih glowing gitu, Bu. Dibanding yang lain, karena yang lain tuh biasanya S1 fresh graduate langsung lanjut S2. Nah, itulah. Jadi mencari ilmu tuh nggak ada apa ya cari aja kalau mau menambah ilmu. Kayak aku sekarang nih, coba tua-tua kita podcastan kayak gini kan, maksudnya apa? Coba kalau dipikir-pikir kan, banyak tuh yang tanya, ngapain sih udah umur segitu mau pensiun ntar lagi kok S2? Loh, itu kan pikiran jangka pendek. Kalau pikiran jangka panjang kan, satu itu, kedua ilmu itu akan jadi ladang pahala kita loh kalau kita bagi. Ya kan? Kayak contohnya sekarang materi-materi perkuliahanku kan aku banyak yang aku sharing juga kan di channel YouTube-ku. Karena aku simpen juga dia nggak beranak gitu loh di laptopku. Buat apa gitu loh. Mendingan kan kita cari pahala dari situ. Itu Jadi kamu juga harus gitu. Walaupun kamu anak TKV, tapi kamu harus mau membuka diri terhadap ilmu lain. Ya kan? Betul, dan saya juga terbantu banyak sekali loh dengan video-video di channel Bu Kamal soal hal-hal soal kepiaran itu yang benar-benar membuka mata batin ya bahasa kasarnya. Karena memang betul banget yang dikatakan Bu Kamel, kalau praktik PR dan materi-materi PR yang diajarkan di kuliah, bahkan saya sempat tanya-tanya ke teman saya yang anak ilkom, kamu tuh di komunikasi dapat apa aja, itu kayak beda banget ya praktek real life-nya gitu. Karena kita lebih harus menyesuaikan, istilahnya custom lah ya ilmunya. Gitu Ham. Kayaknya udah cukup panas nih Ham ya. Mau masih ada pertanyaan? Iya. Apa Bu? Masih ada yang mau ditanyain? Ini kan Zoom-nya Zoom-nya kan gretongan, jadi ada batas waktunya. Oh gitu, oke. Saya sudah dapat sinyal kayak Aku terima kasih kamu udah jadi narsumku ya, yang membahana ini di sela-sela kuas dan eyeshadow. Dan saya juga terima kasih Bu Kamel yang sudah mau saya wawancara dadakan nih, jadinya kayak bukan wawancara, jadi kayak ngobrol biasa aja sama teman lama, Bu. Betul. Nanti kita ketemu lagi ya Ham ya, sambil ngopi-ngopi kayak gimana ya. Boleh. Sukses untuk kamu ya Ham. Iya, amin. Sukses juga buat Bu Kamel, sehat selalu. Sehat, dan semoga rezekinya tetap mengalir ya Bu, amin. Amin ya Allah. Oke, sampai di sini dulu ya. Dadah Ilham. Ya, thank you. Dadah Bu. Dadah.